misalkan mereka sudah mendaftar terus sudah mengikuti pelatihan di program Kartu Prakerja ini, apa manfaat yang mereka dapat, Pak? Oh, jadi yang nggak lulus bisa, yang nggak lulus 164.000 seminggu itu bisa mengikuti gelombang-gelombang selanjutnya, Pak ya? Benar. Apa harus mendaftar lagi mereka, Ya. Pak? Apa masih mendaftar, Pak? Halo rekan-rekan, ini video untuk kamu. Seperti yang telah kita ketahui bersama, WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Dan COVID-19 tidak hanya berdampak pada sisi kesehatan, namun juga berdampak pada sisi ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan program Kartu Prakerja. Seperti apa program Kartu Prakerja dan apakah pekerja migran Indonesia kita mendapatkan Kartu Prakerja? Di samping saya sudah ada Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Bapak Sus Hindarno. Pak Sus, kita di episode Nanya Kerjaan ini akan berbicara terkait PMI dan Kartu Prakerja. Bisa dijelaskan, Pak, apa itu program Kartu Prakerja? Baik, Mas Ferdi. Program Kartu Prakerja adalah program pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan kompetensi bagi masyarakat Indonesia melalui pelatihan. Jadi program Kartu Prakerja ini awalnya diperuntukkan bagi masyarakat pencari kerja yang masuk ke dunia kerja, termasuk para pekerja yang ingin meningkatkan keterampilannya. Tapi karena kondisi COVID-19 yang tidak kehendaki ini terjadi dan harus kita lalui, akhirnya pemerintah memprioritaskan program Kartu Prakerja diperuntukkan bagi pekerja yang ter-PHK maupun yang dirumahkan, baik sektornya formal maupun informal, termasuk juga di dalamnya ada pelaku usaha UMK dengan mendapatkan insentif. Jadi mendapatkan insentif ya, Pak ya? Pelatihan dan mendapatkan insentif. Tadi Pak Sus mengatakan bahwa Kartu Prakerja ini diperuntukkan untuk calon pekerja. Nah, kemarin juga ada rekan akar yang bertanya, Pak, kalau nih calon pekerja migran nih Min, yang saya tuh gagal berangkat, gitu. Calon pekerja migran Indonesia apakah bisa mendaftar Kartu Prakerja? Baik, Mas Ferdi. Untuk rekan-rekan pekerja migran Indonesia dapat mengikuti pendaftaran program Kartu Prakerja bagi yang gagal berangkat karena COVID-19, sehingga mereka tidak dapat melanjutkan untuk bekerja di luar negeri, dapat mendaftar mengikuti program Kartu Prakerja. Termasuk juga bagi pekerja migran Indonesia yang kembali ke tanah air karena purna tugas atau purna kerja, dapat juga mengikuti mendaftar program Kartu Prakerja untuk meningkatkan kompetensinya, selanjutnya bisa untuk wirausaha mandiri. Oh, bagus, diarahkan untuk wirausaha ya, Pak ya. Pak, apa sih Pak kalau misalkan mereka sudah mendaftar terus sudah mengikuti pelatihan di program Kartu Prakerja ini, apa manfaat yang mereka dapat, Pak? Oke, baik. Jadi masyarakat khususnya PMI yang telah mengikuti program Kartu Prakerja, selain mendapatkan kompetensi keterampilan, juga akan mendapatkan manfaat sebesar 3.550.000, cuma terbagi dua kelompok ini, Mas. Oke, gimana itu Pak? Karena kelompok 3.550.000 itu yang 1 juta
diperuntukkan bagi lembaga platform yang akan melakukan pelatihan. Ya, itu untuk biaya pelatihan ya Pak ya? Biaya pelatihan berarti Ya. masuknya. Yang manfaat atau benefit langsung melekat masuk ke dalam peserta itu sebesar 2.550.000. Yang 2.400.000 itu adalah untuk selama 4 bulan akan mendapatkan manfaat per bulannya Rp600.000. Jadi 4 bulan totalnya 2.450.000 dan yang 150.000 untuk mengikuti survei 3 kali sebesar Rp50.000, totalnya 150.000. Jadi 150.000 surveinya 3 kali survei dan 2.400.000 untuk 4 bulan selama mengikuti pelatihan, yaitu totalnya 2.550.000. Dan masih banyak yang penasaran nih Pak, rekan-rekan masih banyak yang penasaran. Gimana cara daftar kartu prakerja? Sampai tadi kami menerima komentar pertanyaan dari rekan nakar itu banyak yang bertanya Pak, gimana cara daftar kartu prakerja? Baik Mas Ferdi. Jadi pertama-tama yang akan mengikuti atau bergabung ke dalam pendaftaran kartu prakerja tentunya warga negara Indonesia. Yang kedua, berumur sekurang-kurangnya 18 tahun. Dan yang ketiga, tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Selanjutnya, mereka yang sudah memenuhi syarat tersebut, tentunya calon peserta namanya akan memasuki atau mengeklik ke situs prakerja.go.id. Selanjutnya memasukkan data-data yang dibutuhkan di dalam sistem tersebut, contohnya data KTP atau NIK-nya dan sebagainya. Berikutnya akan mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar. Ini kurang lebih sekitar 15 menit. Motivasi kemampuan dasar Pak ya? Untuk memudahkan, sebaiknya mereka juga menyediakan kertas sama pena untuk membantu masukkan ke sistem online. Nah, kertasnya bisa waktu 15 menit itu terukur tercapai. Kalkulator kali Pak ya, buat ngitung-ngitung ya Pak ya? Ngitung, siapa tahu dibutuhkan. Apa masih pakai sempoa mereka Pak, bisa? Perangkat apapun untuk mendukung agar masuk ke online system. Berikutnya, peserta yang dinyatakan lulus tentunya akan mendapatkan notifikasi melalui email maupun melalui SMS. Kalau yang lulus Pak? Bagi yang lulus. Bagi yang lulus. Nah, bagi yang belum nasib baik karena belum lulus, dimungkinkan di gelombang pertama sejumlah 164.000 kuotanya sudah terpenuhi, maka mereka bisa memonitor terus untuk mengikuti gelombang tahapan berikutnya. Oh, jadi yang nggak lulus bisa, yang nggak lulus 164.000 seminggu itu bisa mengikuti gelombang-gelombang selanjutnya Pak ya? Ya, benar. Apa harus mendaftar lagi mereka Ya. Pak? Apa masih mendaftar Pak? Karena total jumlah peserta yang mengikuti program Kartu Prakerja itu kan ada 5,6 juta. Iya. 5,6 juta ini untuk sementara dimungkinkan dapat berubah lagi nilainya karena kondisi COVID tidak ujung selesai, biarpun doa kita akan segera berakhir. Totalnya pun biayanya awalnya hanya 10 triliun untuk 2 peserta kartu, 2 juta kartu peserta, hanya ditingkatkan menjadi 20 triliun untuk sejumlah 5,6 juta peserta. Jadi peserta yang di tahap pertama, gelombang pertama
belum nasib baik dapat memonitor untuk mengikuti tahapan berikutnya. Oke. Berarti tanpa harus mendaftar mereka Pak ya? Pak, setelah Rekan-Naker telah memiliki kartu prakerja secara virtual atau digital ya Pak. Nah, apa langkah selanjutnya yang mereka harus lakukan Pak? Baik Pak Ferdi. Jadi perlu kami pertegas bahwa kartu prakerja itu tidak berwujud fisik ya, tapi bentuk virtual atau digital. Nah, Rekan-Naker yang telah memperoleh kartu virtual tadi, prakerja, dapat memilih jenis pelatihan pada Sisnaker. Kebetulan Sisnaker itu salah satu platform pemerintah ini satu-satunya, yang lainnya swasta, yaitu pada prakerja.kemnaker.go.id. Rekan-Naker pun dapat memilih platform digital swasta lainnya. Jadi bisa di Sisnaker atau platform-platform swasta lainnya ya Pak ya. Mereka bisa mengikuti pelatihan di situ ya Pak ya. Betul. Pak, mungkin ini kita sudah sampai di akhir video Pak. Mungkin Bapak punya saran untuk rekan-rekan PMI atau Rekan-Naker yang menonton video kita Pak. Baik. Jadi bagi rekan-rekan pekerja migran Indonesia yang masih berada di negara penempatan, pemerintah Republik Indonesia menghimbau untuk dapat menunda niatnya kembali ke tanah air pada era COVID-19 ini. Karena kita menginginkan agar mata rantai dapat terputus untuk penyebaran COVID-19. Sehingga sekali lagi kami memohon untuk rekan-rekan pekerja migran Indonesia tidak perlu kembali ke Indonesia untuk bersilaturahmi dengan keluarganya, baik pada masa Ramadan sampai hingga Idul Fitri, sampai nanti suasananya kondusif. Termasuk juga bagi para pekerja migran Indonesia yang masih berada di luar negeri, seandainya terpaksanya harus pulang karena visa kerjanya telah berakhir, kalau nggak pulang malah jadi masalah, maupun kontrak kerjanya tidak diperpanjang lagi oleh pemberi kerja, dan terpaksa harus pulang ini, seharusnya pemerintah melarang ini pulang karena penyebaran COVID tidak tersambung dengan mata rantai ini. Tapi kalau harus pulang, silahkan kembali ke Indonesia dengan catatan tetap harus mengikuti protokoler kesehatan yang telah distandarkan, baik di negara penempatan sebelum masuk angkutan penerbangan atau laut kembali ke Indonesia, maupun setelah tiba di Indonesia harus mengikuti standar daripada protokol kesehatan. Dan selanjutnya bagi yang dinyatakan terpapar tetap mengikuti, akan dikarantina selama 14 hari. Dan selanjutnya bagi yang tidak terpapar, semuanya masuk kelompok orang dalam pemantauan, akan kembali ke daerah asal dan akan mengikuti protokol karantina mandiri selama 14 hari juga. Jadi harus diikuti protokol kesehatan ya Pak. Demikian rekan-rekan obrolan singkat kita terkait kartu prakerja. Tapi kalau kamu masih penasaran atau punya unek-unek pertanyaan di benak kamu terkait kartu prakerja, kamu bisa follow medsos Kementerian Ketenagakerjaan atau komentar di bawah ini. Demikian rekan-rekan, saya Ferdi Ferdiansyah dan Kepala Biro Humas.
Saya Susendarno. Undur diri, salam kompeten.